Saudara terkasih, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran ini, berjumpa lagi dengan saya, Romo Erik. Hari ini 21 Januari 2023, kita akan merenungkan Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Nah, sebelumnya saya mau bacakan dulu Injil yang akan kita ulas, kita renungkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian Yesus memasuki sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudaraku yang terkasih, keseluruhan Markus bab 3 menampilkan sejumlah konfrontasi Yesus dengan lawan-lawannya dan sikap keluarga menghadapi konfrontasi itu. Musuh-musuhnya secara keliru memahami segala bentuk pelayanan Yesus. Mereka menyampaikan tuduhan yang tidak masuk akal dan bahkan jahat terhadap Yesus. Akibatnya, keluarga mengkhawatirkan keselamatan Yesus secara berlebihan pula. Dua ayat Injil hari ini memperlihatkan kecemasan keluarga yang berlebihan itu. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Para saudaraku yang terkasih, teks yang pendek tadi itu dimulai dengan kata kemudian. Itu berarti peristiwa yang disampaikan oleh pengarang Injil Markus hari ini didahului oleh peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Dan apa saja peristiwa itu? Pertama, Yesus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Markus bab 3 ayat 1. Di rumah ibadat pada hari Sabat, Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya. Karena peristiwa itu, orang-orang Farisi dan Herodian bersekongkol hendak membunuh Yesus, tetapi gagal. Yang kedua, Yesus menyingkir ke danau bersama murid-muridnya. Markus bab 3 ayat 7. Saat di danau, banyak orang dari segala penjuru datang kepada Yesus. Di sana, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Demikian juga roh-roh jahat tersungkur dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Dan bagian ketiga dari peristiwa sebelum peristiwa hari ini, Yesus naik ke atas bukit. Di atas gunung, Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Itulah peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa yang ditampilkan hari ini. Di atas gunung, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Selanjutnya frasa Yesus masuk ke sebuah rumah. Rumah aslinya oikos. Selain berarti rumah, juga mengenai rumah tangga, mengenai keluarga, mengenai keturunan, mengenai bangsa, dan harta milik. Tidak ada penjelasan siapa tuan rumah dan di mana letak rumah yang dimasuki oleh Yesus itu. Tetapi yang jelas, setelah ketiga peristiwa sebelumnya, Yesus masuk ke sebuah rumah. Nah, ketika Yesus berada di rumah itu, orang banyak berkerumun pula.
di rumah yang seharusnya menjadi tempat untuk sejenak beristirahat, bercengkerama, dan bersenda gurau, tenang sambil menikmati makanan dan saling mendengarkan percakapan yang akrab antara anggota keluarga, tidak dapat terwujud dengan baik. Yesus diganggu dan dikelilingi oleh khalayak ramai. Yesus dan murid-muridnya tidak mempunyai waktu bahkan sekadar untuk makan, selain melayani orang-orang yang datang kepada mereka. Keadaan ini untuk menjelaskan Yesus begitu peduli, begitu menaruh perhatian kepada orang-orang yang datang kepadanya. Ia memberikan dirinya secara total. Dia tidak memperhatikan kebutuhan dirinya. Dia justru memperhatikan kebutuhan orang-orang yang meminta kepadanya. Bahkan sekadar makan pun Yesus tidak bisa. Padahal kalau seseorang tidak makan, maka pasti mengalami kesulitan, lapar, sakit, dan seterusnya. Tidak demikian dengan Yesus. Ia menaruh perhatian yang besar kepada orang-orang yang datang kepadanya. Para saudaraku terkasih, sikap dan tindakan Yesus yang demikian dimengerti oleh pengarang surat Ibrani sebagai mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sebuah persembahan diri tanpa cacat. Saudaraku terkasih, dikatakan dalam Injil tadi, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu. Jadi mendengar apa? Mendengar banyak orang berkerumun di hadapan Yesus. Banyak orang juga mungkin caci maki kepadanya atau tidak suka dengan tindakannya. Dan karena itulah mereka hendak datang kepadanya. Kegiatan Yesus yang demikian padat dan konfrontasi yang tajam dengan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem sampai juga ke telinga keluarga Yesus di Nazaret. Keluarga ini diberitahu mengenai tuduhan keji dari lawan-lawan Yesus. Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Kata Ibrani Beelzebul dari kata Baal dan Zevuf. Baal artinya tuan dan Zevuf artinya lalat. Berarti Beelzebul artinya tuan atau majikan dari lalat. Dewa orang Filistin di kota Ekron dalam perjanjian lama. Betapa sadisnya itu, bahwa Yesus dituduh dengan tuduhan keji bahwa dia mengusir setan. Karena apa? Karena dewa lalat. Itu sesuatu yang tentu saja sangat menghujat. Maksud dari perkataan Beelzebul adalah penghulu setan, opungnya setan, kurang begitulah. Oleh karena itu kaum keluarga datang hendak mengambil Yesus. Datang hendak mengambil Yesus adalah frasa untuk menegaskan bahwa kaum keluarganya benar-benar berusaha untuk mencegah Yesus melakukan pelayanannya. Dia tidak boleh lagi berbuat seperti apa yang telah dilakukannya, seperti yang sudah kita lihat tadi, di atas gunung, di danau, dan di rumah ibadat. Dia tidak boleh lagi berbuat hal yang sama. Keluarga menilai bahwa ia tidak waras lagi. Lihat, keluarganya sendiri menilai Yesus tidak waras lagi justru karena saat dia berbuat baik. Justru karena dia memberikan seluruh hidupnya, memberikan dirinya kepada orang-orang yang membutuhkan dia. Ia tidak waras lagi, artinya Yesus melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, mengganggu dan meresahkan masyarakat umum. Para saudaraku terkasih, jadi menurut keluarga, tindakan Yesus tidak hanya membahayakan dirinya, tetapi juga merepotkan keluarga.
Oleh karena itu, Yesus segera diambil, segera kembali ke rumah, segera kembali ke Nazaret. Dan bagi Yesus itu tidak mungkin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, lalu apa yang bisa kita ambil dan kita hayati dalam kehidupan harian kita dari tindakan, sikap, perbuatan Yesus yang disampaikan dalam Injil hari ini? Pertama, melayani orang lain secara total dan sepenuh hati sebagai bentuk pengorbanan diri yang tulus. Itu poin pertama. Yesus mengorbankan dirinya secara tulus berbuat baik untuk orang-orang yang datang kepadanya, untuk orang-orang yang mengalami kesusahan dan kesulitan. Hal yang sama tentu saja dikehendakinya supaya kita juga melakukan hal itu kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah Anda bekerja di bidang kesehatan sebagai dokter, perawat, bidan, penyuluh kesehatan, atau Anda bekerja di dunia pendidikan sebagai dosen, guru, instruktur, pengajar, dan pendidik, atau Anda bekerja di bidang lain, petani, pedagang, buruh pabrik, penjaga kebersihan taman kota, pelayan rumah tangga, atau Anda bekerja sebagai seorang imam, rohaniwan atau biarawan dan biarawati, atau apapun tugas pelayanan Anda, maka bekerjalah dengan sepenuh hati, dengan seluruh kemampuan dan dedikasi seturut teladan Kristus yang semata-mata berkarya untuk kemajuan, kebahagiaan, dan keselamatan orang lain. Itu poin penting pertama yang bisa kita ambil dari bacaan yang begitu pendek hari ini. Para saudara dan saudari terkasih, bagian kedua atau poin kedua yang bisa kita ambil adalah kita disadarkan bahwa setiap hari dan setiap waktu Yesus hadir memasuki rumah Anda, rumah kita, rumah tinggal kita, tempat kita bekerja, dan pekerjaan yang Anda lakukan. Dia hadir di sana. Di sana Yesus hadir untuk menyembuhkan penyakit, meringankan beban pekerjaan, membela Anda dari segala bentuk fitnah, dan mengusir roh-roh jahat, dan menghiburkan Anda dari setiap kepedihan hidup. Karenanya, berakarlah dalam Dia, dan Anda akan bahagia. Kita akan bahagia ketika kita menaruh seluruh hidup kita berakar kepada Kristus dan hidup menurut teladannya. Ketiga, sebagai anggota sebuah keluarga atau anggota sebuah komunitas bersama, atau sebagai pegawai sebuah instansi pemerintah atau karyawan perusahaan atau anggota pelaku bisnis, jadilah pribadi yang selalu mendukung satu sama lain, memiliki karakter dan integritas diri yang dengannya kita selalu menjadi pewarta kebaikan Kristus dan pelaku ajarannya yang setia dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam situasi konkret kita dan dalam situasi real yang Anda hadapi setiap hari. Itulah poin-poin penting yang bisa kita renungkan, bisa kita hayati dalam keseharian hidup kita hari ini dan di sini, di tempat di mana Anda berada, di tempat di mana Anda bekerja. Jadilah teladan Kristus. Tuhan memberkati kita semua.